Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, yes everyone. Good morning. Semoga masih tetap semangat kuliahnya online dan offline ya. Well, today we are going to talk about our material in the sixth meeting. Ya, sixth meeting. Oke, kita udah di pertemuan ke-6 nih dan materi ke-6. Dan what is our material today, Miss Anis? Jadi hari ini nanti untuk bahasa Inggris kita belajar yang namanya simple future tense. Apa itu? Kita kembali ke tenses ya. Ke tenses lagi. Kemarin kita sudah skip 2 materi setelah tenses ya, setelah simple present tense. Dan sekarang kita kembali membahas tentang tenses. Iya, ini salah satu tenses yang sering banget dipakai ya misalnya ini ya. Termasuk sering dipakai juga karena orang-orang kan suka buat janji. Iya. Nah, jadi salah satu fungsinya itu adalah ya tadi untuk membuat janji ya. Nah, kalau diperhatikan di simple future tense ini itu adalah untuk menyatakan suatu kegiatan di masa yang akan datang. Nah, bisa dilihat dari ini ya, dari gambarnya itu ya, Miss ya. Yeah. Itu dari yang paling kiri itu past, itu maksudnya lampau, lalu present. Kemudian yang di sebelah kanan itu future. Nah, future activity itu ada di situ. Jadi ini untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang nantinya akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya belum sekarang belum terjadi ya. Belum terjadi, baru rencana akan. Gitu. Nah, gimana caranya? Itu sudah digambarkan secara umum dulu ya. Itu bisa dengan will plus base form verb. Nah, maksudnya base form itu adalah kata kerja bentuk asli. Ya, kayaknya sudah pernah saya jelaskan ini kayaknya di kelas ini. Nah, itu adalah kata kerja yang tanpa adanya imbuhan apapun, tanpa ada s, tanpa ada es atau ing ataupun ed. Jadi, udah kata kerjanya itu ya langsung masukin itu will plus kata kerja. Tapi verb bentuk pertama ya. Soalnya ada juga kata kerja bentuk kedua, ketiga yang dia sama kayak verb satunya kayak read, atau cut misal, ya, put ya kan. Jadi kita harus ingat kalau itu adalah verb satu. Iya. Jika tidak ingat gimana Miss cara nyarinya ya? Di kamus mungkin ya. Di kamus itu ada. Kalau mungkin teman-teman kan udah digital semua ini, bisa cari di internet ya. Bisa di verb 1, verb 2, verb 3. Kan ada ya, beda-beda ya. Ada yang verb 1, verb irregular sama regular. Ada yang sama, ada yang bentuknya berbeda. Jadi kita harus ya hati-hati ya, kita harus cari dulu yang benar, yang verb 1 itu yang mana, yang 2 yang mana, yang 3 yang mana. Nah, yang dipakai di simple future tense adalah verb asli atau bisa verb 1 tapi tanpa s atau es. Jadi bedanya dengan simple present tense kemarin. Nah, ini Miss, gimana Miss kalimat sama ya kayak kemarin ya, kalimat positif, negatif sama kalimat interrogatif. Tanya. Interrogatif. Nah, ini yang positif gimana Miss ini? Untuk kalimat positif ini termasuk mudah untuk kita ingat. Ketika kita ingin mengatakan akan itu hanya perlu kita gantikan dengan kata will. Jadi misalnya saya bilang ini patternnya ya, subject plus will plus verb 1 plus object. Tapi objeknya itu di sini optional, nggak harus. Misalnya saya mau bilang saya mau makan, saya tidak harus bilang saya makan apa. Iya. I will eat, itu bisa sudah benar kalimatnya. Tapi kalau saya lebih tambahkan objek, I will eat bakso today, itu akan lebih lengkap jadinya. Jadi contoh di kalimat ini, kalimat positif, kita ingat dulu ya, kalimat positif artinya kalimat yang tidak ada not sama tanda tanyanya. Iya benar. Paling gampang ya itu cara membedakan ya. I will leave you. Leave artinya meninggalkan ya. Ancaman ini. I will leave you, saya akan meninggalkan kamu. Atau kalau kita ganti dengan subjeknya jadi she, tinggal ganti subjek saja, tidak ada perubahan seperti simple present tense kemarin. Kalau simple present tense kemarin bentuk kata kerjanya ketika subjeknya itu she akan berubah menjadi kata kerja bentuk pertama ditambah s atau es. Tapi kalau untuk di simple future tense ini kita hanya butuh merubah subjeknya tanpa merubah will dan verbnya. Jadi langsung saja she will leave you. Well, dan ini ada lagi nih. Tadi kan will itu kan artinya akan. Nah, di sini juga ada subject plus be plus going to plus verb 1 plus object. Contoh, I am going to leave you. I am going to leave you artinya apa? Sama, artinya juga saya akan meninggalkan.
tapi nanti ada ya nanti penjelasan tentang nanti ada perbedaannya, detail perbedaan antara will sama going to, be going to. Tapi untuk di sini yang perlu kita ingat sebelum going to itu kan harus satu apa ya, soulmate-nya, dia punya soulmate-nya itu adalah to be. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dari to be. Ketika kita mau gunakan kata going to untuk menyatakan akan, kita harus pakai to be. Nah, to be-nya ini kita harus hati-hati karena harus disesuaikan dengan si subject. Kalau I am, you they we, or she he it is. Kalau I and you and I apa Miss? Apa? Are ya. Oke. Well, kalau nama satu orang apa Miss? Is. Iya. Pokoknya kalau subjeknya tunggal berarti dia masuk ke kelompok yang she it. Kalau subjeknya lebih dari satu, plural, masuk yang Ayu Dewi. Jadi ini hampir sama dengan ini apa? Simple present tense kemarin ya. Kalau maksud penggunaan to be-nya. Penggunaan to be-nya sama. Sama. Well, itu. Oke. Nah, sekarang kita ke kalimat negatif. Nah, kayak tadi ya Miss Cici kan sudah bilang ya, kalau kalimat negatif itu ya kalimat yang ada not-nya, ada tidaknya gitu. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama, subject plus will plus, ayo ini ada yang salah atau tidak ini? Kebalik dari ya. Contohnya itu I will not leave you, ya kan? Teman-teman bisa lihat kan? Nah, di patternnya itu dia terbalik antara not dan verb satu. Jadi seharusnya setelah will itu not dulu baru verb satu. Nah gitu ya. Jadi teman-teman ini jika mencermati sesuatu itu jangan hanya langsung percaya gitu. Lah ini contohnya gini kok, ininya gini. Nah gitu harus ditanyakan lagi gitu. Nah ini tadi kebalik ya. Jadi will dulu lalu not baru verb satu. Subjeknya sama. Walaupun subjeknya satu ataupun banyak tetap pakainya will, not atau won't. Itu singkatannya. Iya, kalau itu disingkat singkatannya. jadinya won't. Atau jika ingin menggunakan be going to, ya diingat lagi be-nya itu bisa am, is atau are, kemudian ditambahkan dengan not. Ya, lalu going to kemudian plus verb one plus object. Nah itu contohnya I'm not going to leave you. Nah aku tidak akan meninggalkanmu. Nah, contohnya gitu. Atau yang bawahnya lagi she is. Nah tadi am sekarang jadi is karena subjeknya she is not going to leave you. Nah beda lagi dengan nomor 3, subjeknya adalah they, mereka, lebih dari satu, pakainya are, they are not going to leave you gitu. Gampang banget ya Miss ya ini ya. Insya Allah. Oke, gimana Miss ini yang kalimatannya Miss? BTW ini kenapa kalimatnya tentang live Miss? Ini tuh gimana ya? Apa ini aja. Ya. Oke, untuk kalimat interrogatif itu tinggal kita puter ya. Will-nya itu kalau tadi will itu muncul setelah subjek, sekarang kita puter saja will-nya itu muncul sebelum subjek. Dan ya patternnya aturannya cuma itu, jadi will plus subject plus verb one plus subject. Contohnya di sini, will you leave me? No, I will not. Iya, itu kalau no. Kalau yes gimana nih? Yes, I will. Cepet banget ya. Dan untuk yang going to, yang pattern yang going to juga to be-nya ya, to be-nya yang kita pindahkan. Setelah to be itu dipisahkan sama subjek baru going to. Kalau tadi kan kalimat positifnya I am going to, subjek to be plus going to. Kalau yang ini subjeknya jadinya di tengah setelah to be baru going to. Contohnya are you going to leave me, is she going to leave me, are they going to leave me. Well, gitu ya, kayaknya bisa dipahami ya. Tinggal kita puter to be-nya, tapi setelah to be jangan langsung going to, tapi harus ada subjek dulu. Iya, jadi hanya tinggal memindahkan will atau to be-nya. Ya kayak kemarin simple present kan juga gitu, hanya tinggal memindahkan to be atau menambahkan do atau does ya Miss ya kemarin. Oke, nah sekarang ini di keterangan waktunya. Keterangan waktunya itu apa aja? Yang namanya juga kejadian yang belum terjadi ya Miss ya. Contohnya adalah tomorrow, besok. Tomorrow-nya banyak, itu ada berapa itu? Ada 4 ya. Tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night, gitu kan. Ada juga menggunakan next. Next ini maksudnya apa ini?
yang akan datang. Iya, bukan selanjutnya ya Miss ya. Bukan. Next time, waktu yang akan datang. Next week atau next month, next year dan yang lainnya nanti. Ada next apa ya? Next days boleh nggak Miss? Next day bisa. Boleh ya. Atau bisa menggunakan tonight. Tonight itu maksudnya malam ini, malam nanti gitu. Kecuali itu dalam keadaan itu belum malam ya berarti. Ngomongnya pas misalnya siang atau pagi gitu boleh. Atau soon. Nah, soon itu segera. Tapi nggak pasti juga ya Miss ya. Segera kan bisa aja besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi segera. Tapi poinnya itu belum dilakukan. Jadi yang penting adalah menunjukkan sesuatu yang belum dilakukan. Atau later itu bisa artinya nanti. Bisa ini contohnya ada 2 days later. Atau bisa juga 2 more days. Artinya sama, cuma beda apanya ya? Artinya sama, cuma beda kata-katanya gitu. Lalu bisa juga the day after tomorrow. Jadi tomorrow kemudian besoknya. Berarti apa namanya? Besok lusa. Kalau besok lusa lagi gimana, Miss? The day after tomorrow gitu. The day after. No ya, biasanya mending pakai 2 hari lagi saja. Biasanya itu hanya untuk sampai di besok lusa ya. The day after tomorrow. Kalau besok berarti the day after today. The day after today besok. Yes. Kan ada tomorrow Miss. Repot banget. Emang ya bahasa Inggris tuh. Yuk ini Miss sekarang Miss. Sekarang kita masuk ke perbedaannya will dengan be going to. Ini bedanya adalah fungsinya Miss. Coba Miss ini fungsinya will tuh apa aja Miss? Coba di itu Miss minta tolong ditampilkan yang be going to. Iya bisa langsung di itu. Well, jadi kita lihat fungsinya ya. Will itu yang pertama fungsinya untuk mengajukan permohonan atau permintaan. Contohnya I need hand for those groceries. Will you help me? Berarti kita ini mau minta tolong ya. Minta tolong, will you help me? Bisakah kamu bantu? Akankah kamu membantuku? I need a hand itu apa Miss ini? Saya butuh sebuah tangan ya. Tangan untuk dia apa digenggam? Miss. Saya butuh bantuan ya maksudnya. For the groceries, buat belanja ya. Oke. Dan tadi untuk mengajukan permohonan atau permintaan minta tolong, simpelnya minta tolong. Yang kedua untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan, mau bilang mau atau tidak mau. Well, contohnya he won't go no matter what. Dia tidak akan pergi bagaimanapun. No matter what itu kalau diartikan apapun yang terjadi lah pokoknya. Apapun yang terjadi dia nggak mau pergi. Well, berarti dia ketidakinginan ya misalnya itu. Ketidakinginan. Bisa misalnya dia akan pergi bagaimanapun juga, atau berarti dia jadinya he will go no matter what. Iya, jadi kalimat mau hujan positif. Badai terik dia akan tetap pergi. Iya. Well, then yang ketiga fungsinya untuk membuat janji. I promise I will come to your party. Berarti ketika dia udah berjanji dia bisa pakai will. Dan yang terakhir untuk will itu untuk menunjukkan fakta umum. Jadi fakta umum artinya sesuatu yang akan terjadi yang sudah diketahui secara general ya sama publik, sama orang-orang banyak gitu. Plants will die if they don't get enough water. Katanya tanaman itu akan mati kalau tidak dapat air yang cukup, dan semua orang tahu itu. Generally people know it gitu ya. Dan gimana nih untuk yang be going to fungsinya apa? Kalau artinya kan sama-sama akan. Fungsi yang be going to ini yang pertama untuk menunjukkan niat atau tujuan. Contohnya, I'm going to go to the party whether you are there or not. Untuk menunjukkan niat atau tujuan. Gimana nih? I'm going to go to the party. Saya akan pergi ke pesta. Walaupun kamu di sana atau tidak. Berarti susah maksudnya ya ternyata terjemahkan itu. Maksudnya itu dia tuh udah niat banget gitu loh. Mau kamu datang mau enggak aku akan tetap datang. Berarti itu lebih ke apa ya? Akannya itu lebih meyakinkan gitu kan, lebih meyakinkan bedanya dari will. Ya. Berarti akan bisa kita simpulkan mungkin dia itu lebih itu ya. Level akannya tuh going tuh lebih lebih tinggi lebih daripada tinggi. Will. Okay. Dan
Yang kedua, untuk membicarakan kejadian yang akan segera terjadi. Lah, ini yang kita bilang tadi, look at those clouds, it's going to rain. Nah, ketika kita bilang it's going to rain, itu ketika kita memang yakin, wah sudah gelap, ini akan hujan. Tapi ketika kita pakai will, itu bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Mungkin lagi apa? Gloomy. Gloomy. Well then, untuk membicarakan rencana yang telah dibuat. Jadi ketika kita udah punya rencana, kan kita udah highly yakin ya akan kita laksanakan. We are going to spend a month in Japan. So bisa kita simpulkan bahwa untuk akan yang dalam jangka dekat dan level akannya itu lebih tinggi, kita bisa pakai going to. Jadi ini ya, misalnya kita harus pengetahuan kayak gini harus kita ketahui juga untuk lebih tepat memilih will atau be going to. Jadi kalau sudah teman-teman tuh sudah yakin bahwa kegiatan itu pasti terjadi atau mungkin sebentar lagi terjadi, sudah ada rencana, mending menggunakan be going to daripada will ya misalnya. Kayak soalnya tadi, will itu kan belum jelas itu. Belum pasti akan. Akan tapi belum pasti akan terjadi. Kayak tadi di awal saya buka dengan today we are going to discuss about. Nah, itu pasti terjadi karena sebentar lagi kita diskusi. Benar. Oke. Dan ini sekarang kita ke apa ya ini ya? Kita ke contoh ini ya, percakapan ya. Kita praktekin ya, Miss ya. Okay. Hello, good morning, Mr. Bo. Hi, Mr. Rain. What's up? About our meeting, will it be alright with you if we do it during lunch tomorrow? Sure, I'll be happy to. Great, thanks. See you at Cloud Restaurant at lunch tomorrow. See you there. Nah, dari percakapan ini kalian bisa lihat tidak, ini yang ada simple future tense yang mana? Yang mana Miss ini, Miss? Yang ada kata will-nya. Iya, mana coba? Nah, yang ini ya, yang di garis merah ini. Will it be alright with you if we do it during lunch tomorrow? Kok enggak ada verb-nya ya, Miss? Gimana? Kok enggak ada verb-nya? Iya. Ini ya, sekarang kita lihat ke pembahasannya. Nah, ini kalimat tersebut, will it be alright with you if we do it during lunch tomorrow, itu artinya akankah tidak apa-apa jika kita lakukan pertemuan tersebut pada saat makan siang besok. Nah, dari sini bisa dilihat ya, itu ada kata will, kemudian subject, kemudian be, terus adjektif langsung. Berarti dari will plus be juga boleh ya Miss ya ternyata ya. Tapi nggak terus going to, soalnya nanti jadinya double gitu. Nah, ini adalah kenapa kok dia pakai be? Karena setelah itu ada kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Nah, kalau di contohnya ini alright, dia kan kata apa? Sifat ya Mas ya. Nah, makanya dia menggunakan harus kan will kemudian kata sifat kan nggak boleh. Dia butuh bantuan. Siapa yang membantu? Si to be. Nah, karena sudah ada will, to be itu kan bentuknya macam-macam ya. Bentuk aslinya itu be, bentuk keduanya itu is, am, bentuk keduanya itu adalah was atau were, dan bentuk ketiganya adalah been. Ya. Nah, karena dia sudah ada will, harus jadi bentuk bentuk asli yaitu be. Makanya dia menggunakan be. Will it be alright with you if we do it during lunch tomorrow? Nah, itu contohnya. Jadi itu ya, untuk lebih mudahnya kita mengingat, sama kayak simple present tense kemarin, ada nominal sama verbal. Nah, yang ini aturan ini berlaku untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, tapi dia ada adjektif, bisa kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Jadi dia butuh to be, tapi to be di sini bukan dalam bentuk is, mr ketika ada will. Jadi kita ingat saja will ketika untuk nominal sentence-nya dia bergandengan dengan be. Will be terus langsung apa? Will be alright. Oke, begitu. Jadi contoh lainnya ya, misal selain will itu bisa mungkin can atau may atau should. Modal ya. Iya, modal. Jadi kata bantu dia itu have to kayak gitu kan tetap harus menggunakan be ya. Bukan can is kan nggak boleh ya Miss ya, nggak boleh. Jadi harus can be. Misal contohnya gitu, sama seperti will, dia will be, bukan will is, will am, will are, nggak ada kan, nggak pernah dengar juga. Oke, yuk selanjutnya. Ini contoh soalnya ya. Gimana Miss ini Miss?
Aku bacain, Miss Anis yang jawab. Oke. Well, Jennifer doesn't think she blah 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 ready to leave in half an hour. Nah, ini maksudnya gimana, Miss? Jennifer tidak berpikir bahwa dia akan siap untuk leave itu untuk pergi ya. Untuk dalam pergi 1,5 jam. Ya, in half an hour. Setengah jam, Miss. Oh, half an hour itu setengah jam ya. Oke. Emang terjemahannya itu sulit emang. Ya kalau kita terjemahkan itu sulit. Pembelaan padahal error. Oke. Nah, ini langsung jawabannya, Miss. Apa ini? Nah, tadi karena sudah kita artikan akan ya, pasti jawabannya adalah will. Kok enggak will aja, enggak? Ini jawabannya harusnya yang mana ini? Will be. Kenapa kok enggak will? Karena dia kan ada kata ready. Ready itu apa, Miss? Ready? Siap. Iya, siap. Dia itu kata sifat. Nah, karena dia kata sifat dan menggunakan will, harus dibantu. Nah, siapa yang bantu ya? Be tadi. Tapi kalau misalnya kita di kalimat itu kita hilangkan ready to, berarti dia akan langsung jadi jawabannya yang will, yang karena will. Ada kata kerja, jadi langsung Jennifer doesn't think she will leave in half an hour. Tapi ketika ada tambahan siap, belum siap, tidak siap, jadinya kita pakai will be. She will be ready. Ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau ada adjektif kemudian pakainya will, dia harus ada bantuannya karena dia nggak bisa dia sendirian, harus ditemenin sama to be. Nah, sekarang contoh yang kedua, bla bla bla, your brother going to travel next week. Yes, he. Nah, apa ini ya kira-kira ya? Nah, kita untuk menjawab soal seperti ini kita harus identifikasi dulu apa yang ada dalam kalimat. Di sini bukan will tapi adanya going to. Going to-nya sudah ada, subjeknya sudah ada, berarti kita tahu yang kurang ini apa. Yang kurang ini adalah to be. Ya. Nah, kita tahu to be-nya apa. Nah, ini kenapa is? Karena subjeknya adalah your brother. Cuma satu. Kalau your brothers jadinya are. Tapi karena brothernya cuma satu, dia menggunakan is. Wow. Nah, ketika pertanyaannya itu menggunakan is your brother going to travel next week? Jawabannya tentu saja dengan is juga. Jadi kudu matching ya antara pertanyaan dan jawaban. Kalau pertanyaannya itu is, jawabannya ya pakai is. Yes, he is. Kalau no berarti yes, no he is not. No, he is not. Nah, kayak gitu. Wah, sudah. That is the last slide. Well, guys, we come to the end of our discussion for these materials. Thank you so much, and hopefully you can understand it well. See you in next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.